yang dulunya itu dia itu bertabur iman, tapi siapa sangka dia meninggal dalam keadaan murtad. Bal'am bin Ba'urah, murid Nabi Musa. Apa kurang ilmunya? Seorang mufasirun, sekelas seorang mufasirun Malik bin Dinar rahimahumullah ta'ala, dia mengatakan ketika sedang apa? Menafsirkan surat Al-A'raf ayat 175. Apa kata dia? Bal'am bin Ba'urah itu sekalinya berdoa kepada Allah, diijabah baik dalam keadaan genting dan terjepit. Masya Allah. Tapi siapa sangka ketika Nabi Musa menyuruh dirinya untuk apa? Mendelegasikan dakwah ke negeri Madani. Untuk apa? Bicara akidah dan tauhid di negeri Madani. Apa yang terjadi? Dia murtad karena di sana ditawarin dirham, kedudukan, wanita dan jabatan. Yang kedua, Rojal Ulfuah. Dia hidup di zaman Rasulullah. Dia hidup ketika Al-Quran sedang turun, wahyu Allah sedang turun. Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi gurunya. Tapi siapa sangka ketika dia disuruh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyadarkan Nabi palsu Musalamah al-Kadzab laknatullah. Apa yang terjadi? Musalamah al-Kadzab laknatullah itu menawarkan kedudukan. Kedudukanku, kedudukanmu. Wahai Rojal Ulfuah. Jabatanku, jabatanmu. Dirhamku, dirhammu. Wanitaku, wanitamu. Akhirnya apa? Dia berbalik memusuhi sahabat. Murtad dia. Seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Zaman dulu kalau adzan itu naik di atas. Begitu dia lagi adzan, dia melihat ke bawah, ada perempuan cantik. Gentle dia turun. Dia nanya, apa kamu mau saya nikahin? Langsung gentle loh. Apa kata perempuan itu? Oh nggak bisa, aku Nasoro, kamu Muslim. Terus kata muadzin ini, bagaimana supaya aku bisa menikahin kamu? Pindah kamu ke Nasoro. Pindah muadzin ini. Tapi celakanya, sebelum dia menggagai atau menggauli perempuan yang membuat dirinya murtad, hujan kencang, genteng bocor, naik ke atas dia membutuhkan genteng, jatuh dia, meninggal, murtad. Makanya wajarlah Rasulullah berkata, ada di antara kalian, fa inna ahdukum layak malu bi amali ahli jannah. Hatta yakuna bainahu wa baina ila dura'un fa yasbiquna kitab layak malu ahli nar. Ada di antara kalian sejengkal lagi harusnya masuk surga, tapi karena catatan takdir telah mendahulunya, kurangnya istiqomah, kalian akhirnya ada. Orang itu akhirnya apa? Meninggal, masuk neraka. Hatta yadkhuluha. Tapi Rasul juga mengatakan kembali, fa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nar. Hatta yakuna bainahu wa baina ila dura'un wa yasbiquna kitab layak malu ahli jannah. Hatta yadkhuluha. Ada juga di antara kalian, harusnya antara kalian itu, harusnya orang ini dengan neraka itu tinggal sejengkal. Kalau selangkah itu panjang, sejengkal, sekilan, tok, harusnya dia masuk neraka. Tapi apa yang terjadi? Catatan takdir telah mendahulinya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan masuk surga. Karena apa? Di ujung dia meninggal melakukan amalan-amalan penduduk surga. Akhirnya dia masuk surga. Siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Kata Rasulullah, yang dimaksud adalah apa? Usairim bin Abdul Azal masuk Islam belum ada 24 jam. Ketika dia masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nanya ke Rasulullah, ya Rasul, sholat sebagaimana muslim yang lain? Kata Rasul, belum waktunya sholat. Apa kata Rasulullah? Perang. Saudara-saudara banyak yang tertekan di perbatasan oleh kaum kufar. Berperang dia, meninggal dia. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usairim bin Abdul Azal, Usairim bin Abdul Azal, apa dia masuk surga? Sedang dia belum pernah sholat, keningnya belum pernah dipakai sujud ya Rasulullah. Rasul menjawab, kola, dialah saat di antara sahabat yang belum pernah sekalipun keningnya dipakai sujud menghadap Allah, tapi ahli surga. Siapa yang menjamin menggarasi hidup kita berujung pada surganya Allah? Mungkin kita sudah pakai pakaian syar'i, mungkin kita sudah pakai pakaian sunnah, ngaji setiap saat, kemudian datang ke kajian-kajian ilmu. Tapi mohon maaf, siapa yang menjamin kita meninggal dalam keadaan itu? Bukankah ada suatu hadis yang masyhur yang walaupun pendek? Apa kata Rasulullah? Innama amalu bil khawatim. Segala amal itu kan amal penutup. Maka mendengar hadis ini, sadarlah kita pentingnya kita berdoa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Al-Quran mengingatkan kepada kita, menyarankan kepada kita, doa yang pertama itu bukan minta kesehatan. Doa yang pertama bukan minta rezeki. Tapi Allah lewat Al-Quran menyarankan doa yang pertama yaitu minta hidayah. Sebab kalau kita sudah diberikan hidayah, Allah ridho, kita akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.